Banyak orang yang mengenal Kiai Abdul Hamid Pasuruan, baik dari segi kewaliannya, kezuhudannya, kewirayannya, serta karomahnya. Akan tetapi, semua itu tak luput dari dua sifat yang khas dari Kiai Abdul Hamid Pasuruan, yaitu kesabaran dan ketawaduan, yang memang menjadi sifat keseharian Kiai kelahiran Lasem tersebut. Sewaktu Kiai Abdul Hamid Pasuruan masih terbilang baru di kota Pasuruan, kehidupan Kiai Hamid tidak secara tiba-tiba disegani, dihormati dan dicintai oleh masyarakat. Banyak sekali orang yang hasut kepada putra Kiai Abdullah ini. Akan tetapi itu semua tidak pernah diambil pusing oleh Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Sifat sabar dan penuh tawakal itulah yang selalu Kiai Abdul Hamid Pasuruan gunakan untuk menghadapi semua itu. Pernah pada suatu ketika, Kiai Abdul Hamid Pasuruan memanggil Kiai Haji Abdurrahman, yang merupakan adik Kiai Abdul Hamid Pasuruan, ke dalam atau ke rumahnya. Setelah masuk, Kiai Abdurrahman ini langsung duduk di depan Kiai Abdul Hamid Pasuruan yang sedang duduk di atas tempat tidurnya. "Abdurrahman, kamu mau aku beritahu, tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya," kata Kiai Abdul Hamid Pasuruan. "Gi Kiai," jawab Kiai Abdurrahman singkat. Setelah menjawab demikian, akhirnya tak lama Kiai Abdul Hamid Pasuruan membuka baju yang dikenakannya. Dan ternyata di dalam tubuh Kiai Hamid terlihat jelas ada sebuah keris yang melekat di dada, seperti halnya orang yang terkena ilmu santet. Sontak Kiai Abdurrahman terperangah dan terkejut melihat itu semua. "Siapa yang membuat Kiai Abdul Hamid Pasuruan seperti itu?" kata Kiai Abdurrahman dengan nada yang menunjukkan seakan-akan tidak terima, kakak iparnya dizolimi orang. "Sudah, kamu tidak perlu tahu, yang penting kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Itu di depan ada Ibu Nyai Nafisah, atau istri Kiai Abdul Hamid Pasuruan, kalau kamu ditanya bilang tidak ada apa-apa. Sudah sekarang kamu pulang," ujar Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Akhirnya Kiai Abdurrahman keluar, meninggalkan kamar Kiai Abdul Hamid Pasuruan dengan raut wajah yang sedih, setelah melihat kakak iparnya dizolimi. Ketika keluar, ternyata benar Ibu Nyai Nafisah berada di ruang tamu. Ibu Nyai Nafisah penasaran yang memergoki adiknya berwajah sedih, ketika keluar dari kamar Kiai Abdul Hamid Pasuruan. "Abdurrahman, ada apa?" tanya Ibu Nyai Nafisah. Mendengar pertanyaan seperti itu, Kiai Abdurrahman serasa tidak kuat menahan kepedihan, setelah melihat kondisi Kiai Hamid, dan itu semua membuat Kiai Abdurrahman lupa akan janjinya, yang telah dikatakan kepada Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ketika Kiai Abdurrahman akan menjawab jujur kepada Ibu Nyai Nafisah, tiba-tiba Kiai Abdul Hamid Pasuruan menyautinya. "Tidak ada apa-apa kok Bu," jawab Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sembari melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Pada akhirnya, Kiai Abdurrahman meminta izin pulang kepada Ibu Nyai Nafisah. Wallahu alam bisawab, semoga bermanfaat. زام الحد بذكر نزيل إلا وأنعشني إذا ما زمزم فمتى أرانا ثمان ترابي بذلك الثمان.